Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya, Miftahul Riza. Semoga teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview beberapa investasi yang sudah kami kerjakan selama kurun waktu 1 tahun ya, mulai dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021, terutama saat pandemi Corona. Nah, yang akan kami review adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin akan berbeda dengan investasi yang teman-teman lakukan, tapi saya harap nanti akan ada titik temu atau benang merah ilmu yang bisa kita ambil. Oke, kurang lebih ada 7 sektor investasi yang sudah kita kelola di tahun 2020 sampai tahun 2021. Nah, kenapa 7? Kenapa banyak? Kenapa tidak 1 atau 2 saja? Karena kami menerapkan prinsip yang dinamakan diversifikasi aset, yaitu kita membagi resiko-resiko terburuk sehingga kita meletakkan banyak dana, kita meletakkan banyak instrumen investasi di banyak tempat, sehingga jika 1 down harapannya yang lain akan naik gitu, tidak down semua, namun jika naik semua juga itu lebih bagus. Nah, yang pertama kita investasi di saham ya, di IDX, kemudian kita invest di emas, properti, P2P lending, reksadana, deposito, dan crowdfunding. Nanti akan kita jelaskan poin-poin inti dari beberapa investasi yang sudah kita kerjakan ya. Yang pertama itu saham. Untuk saham itu kita ada untungnya juga ada ruginya, tapi setelah kita rata-rata ternyata kita untung, karena untuk saham itu kita harus selalu update berita ekonomi global, kemudian harus mampu membaca laporan keuangan dan harus tahu istilah-istilah ekonomi dan perbankan, apa itu PER, apa itu PBV atau price book value, apa itu price earning ratio dan sebagainya. Nah, contoh ya, saya berikan contoh, emang ada saham yang naik saat pandemi? Oh ada, akan saya tunjukkan di sini. Oke ya Pak, cara paling mudah kita buka Google Finance. Itu cara orang awam ya, agar kita tahu kesimpulan atau kita tahu grafik sahamnya selama 1 tahun terakhir ya. Contoh, jika kita investasi atau jika kita beli saham Kimia Farma, contoh ya, Kimia Farma kodenya adalah KAEF ini. Nah, Kimia Farma selama 1 tahun ini dia naik di sini. Nah, bahkan jika saya breakdown 1 bulan dari video ini dibuat, dia naik drastis. Nah, kenapa ini naik? Karena ada 2 perusahaan BUMN. Nomor 1 adalah PT Kimia Farma Tbk, yang kedua adalah PT Indofarma Tbk. Kedua perusahaan BUMN tersebut ditunjuk langsung oleh negara untuk mengurusi peredaran vaksin corona atau Sinovac. Jadi dia mendapatkan tender, mendapatkan kepercayaan, sehingga dia mendapatkan uang dari negara untuk mengelola distribusi vaksin. Itu kenapa laporan keuangannya dia naik. Berarti jika kita beli sahamnya PT Kimia Farma pada Desember kemarin, akhir tahun 2020, maka pada awal tahun 2021 saham dari Kimia Farma itu akan naik, dan diprediksikan nanti selama vaksin corona itu terus dibeli, kemungkinan besar saham dari PT Kimia Farma dan Indofarma akan terus naik. Nah, kemudian ada juga Antam ya, ANTM, itu berarti aneka tambang emas. Dia juga selama 1 tahun terakhir dia di sini naik karena ada berita bahwa pabrik mobil Tesla itu mulai dari perakitan mobil sampai ke pembuatan baterai, di mana membutuhkan tambang nikel, itu akan investasi di Indonesia, dan PT Antam mendapatkan sekian persen untuk mengelola investasi tersebut, sehingga sahamnya PT Antam ini dia naik karena ada investor asing dari Tesla masuk ke Indonesia. Itu contoh ya, contoh 3 saham yang justru naik drastis di saat pandemi corona: saham Indofarma, saham Kimia Farma, dan saham Antam atau aneka tambang. Artinya jika kita investasi di sini, kita akan mendapatkan untung ya. Bahkan saya pernah dalam
6 jam. Itu beli sahamnya Kimia Farma, belinya jam 9 pagi, saya cek jam 2 siang itu sudah profit 40%. Itu lumayan jika kita tahu momentumnya. Kemudian kita lanjut ya, setelah saham kita investasi di emas atau precious metal atau logam mulia. Nah, ini cocok bagi Anda yang pemula karena simpel dan bisa dibeli semua orang. Kemudian buat investasi pemula sangat simpel dan ini anti inflasi karena harga selalu naik setiap tahun. Dan yang keempat itu merupakan investasi sunnah Rasul karena Nabi pun mengajarkan akan ada masa di mana mata uangmu tidak berlaku kecuali dinar dan dirham atau emas dan perak. Nah, tahunya bagaimana kita investasi di emas harganya naik atau turun? Kalau kita biasanya beli emas di Pegadaian Digital, jadi kita membeli paper aset, kita beli emas digital, bentuknya adalah bentuk angka ya, bentuk saldo gram, bukan emas fisik karena kita nilai lebih aman. Contoh ya, di sini kita bisa search di Google tabel dengan tabel grafik saja, grafik. Nah, grafik emas Pegadaian Digital, kita cek di sini. Nanti kita akan diarahkan ke situs Pegadaian Digital. Di sini pegadaian.co.id. Kemudian nah ini ya, ini grafik harga emas. Jika kita mau klik beli berarti kita pilih yang harga jual. Oke, sekarang kita buat timelinenya itu selama 1 tahun mulai dari tahun 2020 di sini. Oke ya, ini sudah keluar. Ini adalah grafik harga emas ya, mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan uniknya emas itu di saat krisis, terutama di saat pandemi corona, itu harganya malah cenderung naik. Ini dari harga bulan Februari tahun 2020 per gramnya 638, kemudian pada awal tahun 2021 harganya 900.000, jadi udah naik sekitar 30% dari 600 ke 900. Artinya jika kita investasi jauh-jauh hari sebelum corona atau pada awal tahun, maka pada akhir tahun 2020 atau pada awal tahun 2021 kita bisa mendapatkan profit atau kenaikan harga sekitar 30%. Berarti ini adalah capital gain, harga yang terus naik tanpa kita harus menjualnya. Kita diemin saja pun harganya udah naik. Oke, kemudian kita lanjut ke investasi yang ketiga, itu ada properti ya. Nah, kalau untuk properti ini juga kasusnya agak unik karena properti banyak harga yang turun saat pandemi karena banyak pengusaha itu bangkrut, kemudian banyak orang yang membutuhkan dana cepat sehingga propertinya dijual di bawah harga pasar. Nah, tapi properti itu uniknya kalau kita mau beli itu mudah, asalkan kita ada uang kita tinggal beli ya. Tapi ada tantangan saat kita menjual, jadi tidak semua orang bisa menjual properti dengan cepat, apalagi jika kita tinggal di kota-kota kecil yang UMR-nya rendah. Itu pengalaman saya agak susah. Jadi jika dibuat grafik seperti ini, kita bisa beli nih, harga propertinya itu murah ya, grafiknya pendek. Saat kita jual itu butuh waktu yang agak lama di sini. Nah, kita nunggu, dan nunggunya kita nggak tahu bisa laku dalam hitungan minggu, bulan ataupun tahun. Tapi saat laku harganya mungkin bisa lebih tinggi, tapi kita tidak tahu ini terjualnya itu berapa lama, berapa waktunya kita tidak tahu. Itu kenapa properti itu likuiditasnya itu sangat kecil, jadi tidak cair. Kita butuh uang hari ini, belum tentu properti itu bisa kita jual hari ini juga, jadi tidak liquid. Bandingkan jika kita investasi di emas, kita punya emas 10 gram, kita butuh uang nanti sore, hari ini bisa dijual dengan cepat. Tapi kalau properti tidak semudah itu, jadi kita harus mengatur strategi ya. Kalau kita mau investasi di properti harus memastikan betul, make sure kalau properti yang kita beli itu benar-benar bagus sehingga mudah dijual. Oke, kemudian yang keempat ada P2P lending ya, atau lembaga peminjaman modal. Ini adalah lembaga yang mempertemukan antara orang yang kelebihan uang
atau lender dengan orang yang butuh uang atau borrower. Nanti akan dipertemukan dalam satu aplikasi agar keduanya bisa saling investasi. Yang satu meminjamkan uang, yang satu pinjam uang dan mengembalikan hasil pinjamannya dengan imbal hasil dengan nominal tertentu. Untuk yang didanain ini saya cocok ya, karena orang yang meminjam dana di danain itu harus punya agunan atau harus punya emas, sehingga saat kita melakukan setor dana ke peminjam, kita punya jaminan emas dari orang yang akan meminjam ke kita. Situsnya ada di danain.co.id seperti ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita bisa investasi di sini dan return per tahun dari Danain itu adalah 8%. Jadi jika kita punya uang 1 juta, kita store ke sini, kita melakukan pinjaman, nanti per tahun kita akan mendapatkan 8% kali 1 juta rupiah, kurang lebih sekitar 80.000. Jadi kita mendapatkan total keuntungan sekitar 80.000 per tahun jika kita investasi dananya 1 juta, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini beberapa list pendanaan yang bisa kita lakukan. Ada orang yang mau meminjam dana 1 juta dengan jaminan ini gelang atau ya gelang. Kemudian ada orang yang pinjam 772.000 dengan jaminan anting dan sebagainya. Jadi ini relatif aman karena orang yang meminjam dana dia mempunyai agunan atau jaminan berupa emas atau logam mulia. Oke, kemudian kita lanjut ke investasi berikutnya. Yang kelima itu ada reksadana dan deposito. Nah, ini juga cocok sekali buat pemula karena resikonya hampir, saya bilang hampir nggak ada. Jadi reksadana sama deposito itu enak ya, jadi kita cukup naruh uangnya udah langsung menghasilkan profit rutin per tahun. Kalau yang reksadana itu pengalaman saya bisa 4-8% PA per annual atau per tahun, tergantung manajer investasi yang kita pilih. Kalau deposito sama 4-5, tapi ini lebih kecil. Dan bedanya kalau kita investasi di reksadana, profit atau bagi hasil yang kita terima itu tidak dipotong pajak, tapi jika di deposito itu masih dipotong pajak 20%. Jadi saran saya investasi di reksadana lebih menguntungkan dan lebih simpel karena belinya pun bisa lewat aplikasi ya. Kalau pengalaman kami, kita menggunakan aplikasi namanya Bibit ini udah diawasi dan sudah terdaftar di OJK. Nanti kita bisa memilih manajer investasi yang memberikan return per tahun tinggi tapi juga yang aman dan sudah berpengalaman. Kita tinggal taruh di situ, nanti biarkanlah uang yang bekerja buat kita. Kemudian yang ke-8 itu ada crowdfunding. Nah, crowdfunding ini adalah semacam lembaga pengelola urun dana atau patungan dana yang nanti dana yang terkumpul itu akan diinvestasikan ke bisnis yang sudah diaudit. Nah, untuk yang crowdfunding pertama di Indonesia, saya menggunakan Santara ya. Nah, Santara ini didirikan oleh Pak Mardigowowi, mungkin udah pada tahu lah, Busman dan sebagainya. Nah, situsnya itu ada di santara.co.id. Di sini nanti akan di listing atau kita bisa melihat daftar perusahaan-perusahaan apa saja yang sedang membutuhkan dana investasi. Seperti ini ada aspal, ada karoseri, ada peternakan dan sebagainya. Cuman pengalaman saya investasi di sini awal tahun kemarin, bagi hasil dividennya agak telat atau mungkin malah tidak ada bagi hasil karena banyak perusahaan UMKM yang selama pandemi saya cek laporan keuangannya banyak yang minus karena kebanyakan bisnis offline ya. Jadi trafficnya atau kunjungan visitor orang datang ke toko berkurang drastis karena pandemi dan PSBB. Jadi di sini jika kita butuh uang cepat, jangan investasi di Santara karena ini investasi jangka panjang. Investasi sekitar 3-5 tahun nanti kita baru kerasa hasilnya. Kalau kita butuh duit mendadak nggak bisa, dan di Santara itu tidak liquid. Jadi jika kita sudah investasi ke sini,
kemudian kita mau minta uang kita kembali atau kita mau butuh uang kita cepat, itu nggak bisa. Kita hanya bisa menjual saham yang sudah kita gelontorkan ke Santara itu setahun 2 kali saja. Jadi jika Anda belum mempunyai dana spare yang cukup, jangan gelontorkan ke tempat-tempat yang likuiditasnya rendah, karena nanti uangnya tidak bisa Anda tarik sewaktu-waktu ya. Nah, jadi kesimpulannya, investasi yang saya kerjakan itu saya bagi dua ya, ada yang pemula, ada yang profesional. Bagi Anda yang baru mau belajar investasi, kemudian baru coba-coba, saya sarankan investasi di 3 tempat saja, ada di emas, reksadana, dan deposito, karena ketiga instrumen investasi ini itu relatif aman dan lebih pasti. Yang kedua, itu likuiditasnya tinggi, jadi jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan dana mendadak, uangnya bisa dicairkan dengan mudah dan cepat pada hari itu juga. Prosesnya lebih simpel. Nah, kalau Anda sudah profesional, Anda mempunyai spare dana yang lebih, kemudian Anda mempunyai keilmuan yang cukup, saya sarankan semuanya. Jadi investasi di emas, reksadana, deposito, properti, saham, P2P lending, dan crowdfunding, karena Anda bisa lebih leluasa dan lebih bisa menyebar aset Anda jika Anda mempunyai banyak dana dan mempunyai kemampuan yang cukup. Itu namanya diversifikasi aset, sehingga Anda bisa meminimalkan risiko dan bisa memaksimalkan penghasilan Anda lebih banyak lagi. Nah, kesimpulannya, investasi yang paling besar dan memberikan keuntungan berkali-kali lipat adalah investasi layer ke atas. Dengan Anda selalu belajar, Anda akan terbuka untuk melihat peluang-peluang baru yang ada di depan mata Anda. Nah, jika ada teman-teman yang punya pengalaman investasi di masa pandemi atau ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.